Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita bersama ya. Kita masuk bab 13. Bab tentang keterangan tentang banyaknya jalan kebaikan. Bab ini agak panjang, tapi saya hanya meng-highlight beberapa hadis saja. Itu pun panjang itu, jadi saya potong-potong aja supaya bisa 5-7 menit ya. Dari Abu Dzar bahwa ada sekelompok orang berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Jadi kalau zaman dulu ini protes ya. Jadi saking berlomba-lombanya pada kebaikan, luar biasa suasananya barangkali ya. Bisa dibayangkan. Yang orang miskin ini protes, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu telah memborong semua pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Beliau bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa bersedekah? Jadi pengertian sedekah kita memang sama ini juga ya, kita highlight kata yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, tapi pengertiannya jadi sempit. Rasulullah menerangkan kata sedekah itu luas sekali. Bukankah kalian bisa bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, memerintahkan yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala? Nah ini pertanyaannya ini juga ya. Orang yang tidak punya uang boleh gak melampiaskan syahwatnya kepada istrinya? Apakah dapat pahala gak? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian? Diajak mikir ya. Seandainya dia melampiaskannya pada tempat yang haram, apakah dia memikul dosa? Maka begitu pula apabila melampiaskannya pada tempat yang halal, dia mendapatkan pahala ya, jadi istilahnya apa? Berjima atau bersetubuh dengan istri itu malah dapat pahala. Karena apa? Ketika tidak dilampiaskan ke yang halal, dia akan haram. Dan kalau pada yang halal, tentu dia mendapat pahala. Ini logikanya gitu ya. Jadi yang tidak punya apapun bisa mendapatkan sedekah dan mendapatkan pahala. Istrinya juga tentu mendapat pahalanya. Jadi aktivitas yang mendapatkan pahala. Berikutnya, setiap persendian manusia memiliki kewajiban bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit padanya. Engkau berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seorang dalam kendaraannya, kamu menaikkannya di atasnya atau menaikkan barangnya di atasnya adalah sedekah. Ucapannya yang baik adalah sedekah. Setiap langkah kamu ayunkan menuju salat adalah sedekah. Dan engkau menghilangkan rintangan dari jalan adalah sedekah. Jadi sedekah itu bukan konotasi harta kalau kita tuh apa kenceleng atau bukan. Apapun yang kita lakukan dalam aktivitas positif itu namanya sedekah. Rasulullah memang luar biasa ya. Kita sulit berusaha terus mengikuti amalannya. Kalau bahasa Sunda hampang birit ya Rasulullah tuh. Nggak boleh ada yang orang kesulitan dia bantu gitu ya. Di pasar ada orang kesulitan ngangkat barang, dia bantuin angkat gitu ya, dan sebagainya. Jadi pribadi yang betul-betul disenangi oleh semua orang gitu ya. Mudah-mudahan kita ikut seperti itu. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa berangkat menuju masjid di waktu pagi atau senja, maka Allah akan menyiapkan untuknya hidangan di surga tiap pagi atau senja. Ini luar biasa ya. Berikutnya, wahai wanita muslimah, janganlah seseorang tetangga merasa remeh akan memberi hadiah kepada tetangganya, meskipun sekedar kikil kambing. Ini juga sama ya untuk amalan kita sesama komplek ini, sesama tetangga ya. Memang kadang suka ada pikiran kalau ngasihnya sedikit, kita ragu ya. Takut tersinggung, takut apa. Tapi di sini jangan merasa remeh memberi sesuatu gitu ya.
Jadi meskipun mungkin dianggap remeh, atau meskipun pikirannya untuk yang dikasih sesuatu itu mungkin anggap remeh, nggak apa-apa ya. Meskipun sekedar kikil kambing, kalau kita kikil kambing mewah ya. Tapi di zaman dulu selalu bagian yang terkecil itu kambing ya. Kalau sekarang mah justru kambing bukan hanya kecil ya. Kalau kita di konteks kita mungkin ayam gitu ya, ceker ayam barangkali gitu ya. Nah, ini kikil kambing. Jadi zaman dulu yang namanya akikah atau apa itu kambing, karena dulu zaman itu kambing memang sesuatu yang gampang didapat seperti ayam di kita gitu ya, kikil dan sebagainya. Nah, kita coba ini kan bukan kalau gitu kikil kambing dong ngasihnya, bukan ya, tapi maksudnya meskipun remeh, meskipun ceker ayam gitu ya, silakan aja. Berikutnya ini agak panjang, ini yang terkenal juga, tapi saya singkat aja di bagian akhirnya. Yaitu kisah tentang anjing yang kehausan ya. Tatkala ada seekor anjing berputar-putar di atas sumur yang hampir mati karena kehausan, tiba-tiba ia dilihat oleh seorang wanita pelacur dari para pelacur Bani Israel. Dia melepaskan sepatunya untuk mengambil air minum bagi anjing tersebut, lalu dia memberinya minum, maka dia diampuni karenanya. Luar biasa ya. Jadi hubungan kita itu dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan binatang, hubungan dengan pohon, itu sampai ada adabnya, ada akhlaknya gitu ya. Bahkan ketika mau perang, kalau di kita langsung ini ya, itu Rasulullah mewanti-wanti, jangan sampai ada sehelai daun pun tertebas oleh pedang ya. Karena itu sia-sia gitu ya. Jangan ada yang terdolimi oleh sesuatu. Ini luar biasa. Kemudian berikutnya, sungguh saya telah melihat seorang bergelima nikmat di dalam surga karena dia telah memotong satu batang pohon dari tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Luar biasa ini. Tidak perlu diketahui orang sebetulnya ada batang yang menghalangi orang, kita ambil. Atau kalau dalam konteks kekinian mungkin paku ya, paku yang mungkin takut kacugak gitu atau kena mobil, kena motor, kita ambil. Mungkin itu tipikal orang-orang yang mungkin kita lihat sederhana, tidak punya posisi atau status di sosial, tapi di langit sangat diperbincangkan gitu ya. Sungguh saya telah melihat seorang bergelima nikmat di dalam surga karena dia telah memotong satu batang pohon dari tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Dan seterusnya ya. Salat 5 waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah pelubur dari dosa-dosa yang terjadi di antaranya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi selalu ada tentang ini, metode pendidikannya luar biasa ya. Cara ini diikuti manajemen modern saat ini gitu ya. Tapi terlalu panjang juga. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang karenanya Allah menghapus dosa-dosanya, yang mengangkat derajat-derajatnya? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak disukai. Ya kalau di sana kan ada musim dingin ya, dingin teh hararea wudu ya. Di sini kita alhamdulillah hanya 2 musimnya. Kemudian banyak melangkah menuju masjid-masjid. Jadi ini tidak mesti satu masjid ya. Ini kata-katanya ilal masajid. Padahal di zaman Rasulullah itu baru satu masjid ya. Tapi ini udah futuristik Rasulullah ya. Ilal masajid. Banyak melangkah menuju masjid-masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Yang demikian itu adalah ribat. Nah ini ribat ini orang jaga-jaga di waktu perang. Situasi perang tuh jaga-jaga itu ribat. Dan itu pahalanya luar biasa besar. Ini pahalanya disamakan dengan riba. Ya. Luar biasa. Jadi jangan sepelekan amalan-amalan yang sepertinya ringan padahal sangat timbangannya berat. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Tidak ada seorang muslim pun yang menanam tanaman melainkan apa yang dimakan darinya adalah sedekah baginya, dan apa saja yang dicuri darinya baginya adalah sedekah. Misalnya nanam sesuatu ya, nanam mangga gitu, dicuri mangga, tidak apa-apa, itu sedekah ya. Dan tidak seorang pun menguranginya melainkan baginya adalah sedekah.
Ini masih panjang tapi waktunya sudah cukup agak lama. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.